Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, hati kita, diri kita kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan membuka mata hati kita untuk mengerti apa yang Dia akan nyatakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah damai sejahtera yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendamaikan kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan supaya Engkau boleh membuka mata hati kami. Dan bukan hanya itu, memberikan kepada hati dan jiwa kami kegairahan untuk mengerti kebenaran. Kegairahan untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan, seringkali dalam ibadah-ibadah kami terjebak di dalam perasaan dan emosi manusia kami yang juga sudah berdosa. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh membuka mata hati kami, memberikan kepada kami kerinduan seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwa kami yang merindukan Engkau. Pimpinlah kami sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini, dan biarlah hanya firman Tuhan yang boleh kami ingat, kami dengar, dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam rangkaian seri khotbah di bukit, kita sampai kepada karakter anak-anak Tuhan yang ketujuh, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, sebagaimana tertera dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita membaca sekali lagi bersama-sama. Silakan membuka suara. Mari kita membacanya, Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah orang Kristen boleh berdamai? Di abad yang lalu, waktu saya masih belum masuk seminari, satu kali saya mengendarai sebuah mobil, saudaraku, bersama dengan seorang teman saya, dan kemudian tiba-tiba di ujung jalan sana saya di stop polisi. Polisi berkata bahwa kamu sudah melanggar marka jalan, katanya. Mestinya kalau kamu berada di lajur ini, kamu tidak boleh belok kanan, tapi kamu belok kanan. Seingat saya, 2 lajur yang di sebelah kanan itu untuk belok kanan. Tetapi dia bersikeras, dia mengatakan, tidak, kamu keliru. Lajur kedua itu untuk lurus, katanya. Well, apakah boleh dicek? Kemudian, singkat cerita, saudaraku, saudara tahu di abad yang lampau, saya harus mengatakan abad yang lampau karena memang tahun 1900-an, bukan di awal tapi di akhir. Para polisi itu memang sengaja mencari-cari, tidak semua, oknum-oknum tertentu. Maka saya mengatakan, oke Pak, tilang saja. Kemudian dia berusaha mencari jalan. Dia yang berusaha mencari jalan untuk berdamai, bukan saya, saudaraku. Ya. Dia bilang, saya bisa bantu kalau kamu mau. Bantu apa, Pak? Ya, kamu bisa berikan kami sesuatu. Berikan apa? Saya tanya lagi, saudaraku. Saya sudah Kristen waktu itu ya, tapi tampaknya saya kurang cinta damai, saudaraku. Dia berkata, berikan kami sesuatu. Apa? Rokok? Atau apa begitu? Well, saya enggak merokok. Ya udah deh, uang buat beli aqua deh. Sampai segitunya, saudaraku ya. Uang buat beli aqua. Saya berkata kepada Bapak itu, Pak, hati saya tidak damai kalau saya melakukan hal tersebut. Itu melanggar hati nurani saya. Saya mengatakan persis kalimat yang sama. Dan kemudian dia bertanya, kamu emang kerja apa? Oh, saya kerja di gereja.
Saya belum hamba Tuhan, saya memang staf Departemen Pembinaan, saya tidak bohong. Saya setiap hari ngantor di gereja karena saya terhitung sebagai staf pembinaan. Staf Departemen Pembinaan. Oh, di gereja ya? Ini teman saya polisi ini, dia juga ke gereja. Waduh, temannya itu sampai malu, saudaraku. Oh ya, Bapak gereja mana? Saya tanya. Saya langsung lanjut, saudara. Lalu singkat kata, saudaraku, waduh, kamu pelit ya. Tidak mau memberi sesuatu. Maaf Pak, bukan masalah pelit. Tetapi kalau saya memberi sesuatu kepada Bapak, berarti saya tidak bisa berdamai dalam diri saya. Saya tidak akan memiliki damai dalam diri saya sekalipun Bapak ngajak saya damai. Pertanyaannya adalah, jadi apakah orang Kristen itu boleh berdamai? Damai seperti apa yang dimaksud oleh dunia? Dan apa yang Alkitab maksudkan dengan damai, saudaraku? Banyak orang berusaha berdamai, saudaraku, di lapangan, di jalan raya, tadi yang saya katakan, atau mungkin di kantor-kantor tertentu, di ruang-ruang yang private, saudaraku. Orang ingin berdamai, sudahlah, kita aturlah bagaimana caranya. Ya, saya tidak akan mengungkapkan kesalahan kamu, tapi kamu juga tidak perlu mengungkapkan kesalahan saya. Kita damai saja, oke? Ada harganya. Nah, saudaraku, jadi ketika Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, apakah itu termasuk damai seperti itu? Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan? Saudaraku, kata damai yang disampaikan dalam kitab suci, dalam perjanjian lama menggunakan kata shalom. Seringkali kita sebutkan, kita utarakan, shalom, shalom, shalom. Apa artinya shalom? Dalam perjanjian baru menggunakan kata eirene, saudaraku. Saudaraku, shalom itu pada dasarnya secara literal harafiah itu artinya adalah utuh, komplit. Jadi sebuah batu bata itu tidak bisa dikatakan batu yang shalom kalau ada retakannya. Ya, kalau ada retakan, ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang memecahkan bagian yang satu dengan bagian yang lain. Itu kalau batu bata. Tetapi kalau sebuah tembok atau bangunan yang belum selesai, itu dikatakan tidak ada shalom. Bangunan yang rusak, ada atap yang bocor, itu juga dikatakan tidak ada shalom di dalam bangunan ini. Itulah cara orang Yahudi menggunakan kata shalom pada zaman itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, ketika Salomo menuntaskan pembangunan bait Allah yang sudah dimulai oleh bapaknya, Raja Daud, dikatakan bahwa Salomo mensyalomkan bait Allah itu. Artinya apa? Membuatnya menjadi utuh, membuatnya menjadi komplit, membuatnya menjadi seperti desain, membuatnya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. Itu namanya shalom. Sehingga shalom ini bukan hanya komplit, utuh, tetapi sebuah keadaan yang bersatu, sesuatu yang diikat oleh bagian-bagiannya, sesuatu yang kompleks ini terikat menjadi satu sesuai dengan desain, sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna. Itu yang disebut dengan shalom. Nah, akhirnya saudaraku, shalom ini juga dipakai di dalam ranah relasi. Ketika suami dan istri berantem, ada perselisihan, orang tua dan anak masih saling menyimpan kebencian. Ada peristiwa-peristiwa, persengketaan, perkelahian yang tidak diselesaikan, di sana, di rumah tangga itu tidak ada shalom. Di gereja, kalau ada satu orang menyimpan kesalahan orang lain, satu orang menyimpan, aku simpan nih, aku catat ya, kelemahan, kesalahan, kegagalan dia. Suatu saat nanti kalau dia serang aku akan keluarkan kartuku. Saudaraku, tidak ada shalom di gereja itu. Tuhan tidak bertahta. Tuhan tidak dianggap ada, kalau kita boleh katakan. Nah, saudaraku, jadi shalom di sini bukan masalah tidak adanya konflik yang terlihat. Shalom tidak sama dengan gencatan senjata. Oh, kita sekarang damai, artinya apa? Tidak ada perang. Tidak ada perang belum tentu ada damai. Keluarga-keluarga yang tidak terlihat ada konflik, keluarga-keluarga yang sering hanya menggunakan suara-suara dengan volume rendah,
Ya. Tidak ada, saya pernah ke rumah itu ya, mereka tidak pernah saling membentak satu dengan yang lain. Oh, di sana itu tenang. Shalom tidak sama dengan tenang. Sekalipun shalom bisa saja tenang. Tetapi saudaraku, lebih daripada ketiadaan konflik, lebih daripada sekadar tenang, shalom itu artinya relasi yang baik. Relasi yang pulih. Sehingga bagian-bagian yang berbeda-beda, yang kompleks ini terikat satu dengan yang lain menjadi komplit dan utuh. Masing-masing saling melengkapi, itulah shalom. Jadi saudaraku, pembawa damai, orang yang membawa shalom, ini bukan pula orang yang sekadar, aku itu cinta damai. Oke, cinta damai maksudnya apa? Ya, tidak suka rame-rame. Tidak suka perselisihan. Well, itu baik ya. Tetapi pembawa damai bukan hanya orang yang tidak menyukai perselisihan atau pertengkaran. Tetapi pembawa damai adalah orang yang membawa shalom. Artinya adalah orang yang berinisiatif untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Berinisiatif untuk tidak mendiamkan potensi-potensi perpecahan. Itu yang namanya pembawa damai. Jadi pembawa damai ini bukan orang yang semata-mata menghindari konflik, bahkan dengan alasan kompromi terhadap dosa dan ketidakbenaran. Saudaraku, itulah sebabnya tadi kita membaca satu bagian di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus berkata, aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Nah, kalau saudara mengerti kata damai, bagian ini tidak berkontradiksi. Artinya apa, saudaraku? Aku tidak membawa damai. Aku tidak akan membiarkan perselisihan itu tetap ada. Aku akan mengadakan peperangan dengan keberdosaan. Aku akan mengadakan peperangan dengan kegelapan. Nah, dengan kegelapan tanpa kompromi, Tuhan Yesus berkata, aku tidak membawa damai dengan mereka. Tetapi aku membawa pedang. Tuhan akan mengalahkan segala kebatilan, Tuhan akan mengalahkan segala korupsi, Tuhan akan mengalahkan segala dekadensi moral, segala ketidakbenaran. Dan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus akan mempersatukan manusia yang berdosa dengan Allah. Tetapi bukan dosa itu dijadikan selama-lamanya bagian dari satu bangunan dunia yang utuh dan komplit milik Allah. Sudah tangkap ya? Kalau Allah itu mendamaikan dosa dengan dirinya, berarti dosa itu akan diikat dan akan menjadi ada selama-lamanya secara komplit di dalam seluruh alam semesta. Ini bukan rencana Tuhan. Maka dia berkata, aku datang untuk membawa pedang. Hal-hal yang berdosa aku akan potong. Hal-hal yang berdosa aku akan tekan habis. Hal-hal yang berdosa akan aku sucikan. Hanya hal-hal yang suci yang akan menjadi bagian dari kerajaan Allah, alam semesta yang komplit dan utuh. Tetapi Allah mendamaikan manusia yang berdosa, bukan berkompromi dengan dosa. Saudaraku, inilah dimaksud dengan pembawa damai. Tetapi yang menarik dalam Matius 5 ayat 9 ini dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi membawa damai sekarang dikaitkan dengan satu bagian di dalam iman kita, yaitu identitas sebagai anak-anak Allah. Membawa damai ini menjadi satu fitur, menjadi satu karakteristik sekarang ini, saudaraku, di dalam covenant atau ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia yang berdosa, yaitu sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak Allah harus, atau mengapa anak-anak Allah di dalam hidupnya akan membawa damai? Mengapa? Saudaraku, minimal ada empat catatan secara singkat, saudaraku. Yang pertama,
Mengapa pembawa damai disebut sebagai anak-anak Allah? Karena Allah sendiri adalah Allah damai sejahtera. Saudara bisa membaca dalam Ibrani pasal 13 ayat 20. Ia adalah Allah damai sejahtera. Ia adalah sang damai. Tidak ada damai yang sejati di luar dia. Dia adalah sang sumber damai itu. Dan Kristus disebutkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Akan lahir seorang anak manusia untuk kita. Dia akan disebut sebagai apa? Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia adalah sang damai, dia adalah sang pendamai yang agung. Dia yang akan membuat segala sesuatu menjadi komplit dan utuh. Dia akan mendatangkan shalom di dalam seluruh alam semesta yang untuk sementara masih ada dosanya. Untuk sementara. Tetapi suatu saat semuanya akan dimurnikan, disucikan. Yang kedua, saudaraku, mengapa pembawa damai disebut anak-anak Allah? Kedua, karena Allah sebenarnya sudah memperdamaikan orang-orang berdosa, saudara dan saya, umat pilihan, itu dengan Allah sang pembawa damai itu, Allah sang damai, melalui Yesus Kristus. Lewat penebusannya. Saudaraku, ada beberapa ayat, tetapi saya hanya akan membaca dari Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Saya mulai dari ayat 18 ya. Ya, Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Kristus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi, saudaraku, Kristus rela mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dituntaskan oleh Allah, dikalahkan, maut dihancurkan di dalam salib, di dalam penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Itu sebabnya Dia adalah sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya sekarang bisa menghadap kepada Allah dan kita menjadi orang yang dibenarkan. Bukan karena kita orang benar, tetapi kita dibenarkan karena kita ada di dalam Kristus. Ketika Allah melihat kita, Dia melihat kita melalui Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, artinya kita diperanakkan ulang, kita dilahirbarukan, kita dibersihkan, relasi kita dipulihkan melalui Kristus. Yang ketiga, saudara, mengapa pembawa damai disebut sebagai anak-anak Allah? Karena Allah lewat Kristus memberikan damainya sekarang kepada kita. Sehingga tidak mungkin anak-anak Allah tidak membawa damai. Itulah sebabnya kalau ada orang membawa damai, dia boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Karena tidak ada anak-anak dunia, anak-anak kegelapan, anak-anak di luar anak-anak Allah yang bisa membawa damai, melakukan pekerjaan seperti yang Kristus kerjakan, kecuali Kristus memberikan damainya kepada mereka. Saudara dan saya tidak bisa memberikan apa yang saudara dan saya tidak miliki. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Saudara ingin membawa damai, saudara harus punya damai dulu, betul? Kalau saudara tidak punya damai, apa yang saudara berikan? Ngomong tok, tidak cukup. Kristus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Mengapa
pembawa damai, damai yang sejati, itu akan disebut anak-anak Allah karena mereka punya modal. Mereka diberikan, kepada mereka sudah diberikan damai itu. Berikutnya saudaraku, yang keempat, yang terakhir. Allah memanggil atau Allah memerintahkan anak-anaknya, saudara dan saya, untuk menjadi pembawa damai. Jadi membawa damai itu bukan sebuah opsi. Membawa damai itu adalah natur dalam diri kita yang sudah diperdamaikan. Allah sang damai hidup di dalam diri kita dan kepada kita sudah diberikan damai, perbaikan relasi. Sehingga saudaraku, Allah bisa memerintahkan saudara dan saya untuk menjadi pembawa damai. Dalam Kolose 3 ayat 15, Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera memerintah di antara kamu. Jadi membawa damai artinya membiarkan damai itu memerintah kita. Membiarkan damai itu memenuhi relasi satu dengan yang lain. Di bagian yang lain, Paulus berkata bahwa hendaklah kamu dipersatukan satu dengan yang lain dengan ikatan damai sejahtera. Itu yang dimaksud, saudara. Ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu Tuhan, satu kepala, satu baptisan. Semuanya itu diikat lewat apa? Satu damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera. Apa ini maksud? Damai sejahtera itu adalah relasi kita yang sudah beres dengan Tuhan. Itu akan mengikat kita satu dengan yang lain, dengan orang lain. Saudaraku, kira-kira 2 hari yang lalu, Indonesia baru saja kehilangan seorang anak Tuhan yang sudah berkontribusi terhadap bangsa dan negara begitu hebat. Yaitu Bapak Dr. Andes Kresnayana Yahya, kalau saudara tahu. Di dalam salah satu kesaksian yang disampaikan oleh salah seorang rekan pelayanan, rekan kerja, mereka memberikan kesan tentang Pak Kresna ini. Sebutan akrabnya. Karena Pak Kresna ini adalah orang yang sudah beres dengan dirinya. Maka dia itu orang yang cinta damai. Bukan cuma cinta damai, dia pembawa damai. Dia sudah beres dengan dirinya, dia tidak ada rasa iri dengan orang lain. Dia tidak ada hal yang harus dipertahankan. Hidupnya adalah membagi. Kalau orang minta dia, boleh enggak? Saya minta data ini dan ini, langsung diberikan. Tidak ada sesuatu untuk dia simpan. Dia memberi, memberi dan memberi. Mengapa? Karena dia beres dengan dirinya. Dia berdamai dengan Allah, dia berdamai dengan dirinya, dengan masa lalunya mungkin saya tidak tahu. Tapi akhirnya itu menolong dia untuk bisa menjadi pembawa damai kepada orang lain. Banyak hidup menjadi lebih utuh lewat pelayanan beliau. Baik di gereja, di keluarga, rumah tangga, maupun di tengah-tengah masyarakat. Beliau adalah salah satu dari beberapa sedikit orang yang menjadi orang-orang kunci bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Risma ketika beliau masih menjadi wali kota di Surabaya. Bayangin, Saudara melihat kota Surabaya bertumbuh begitu rupa. Baik sekali. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari mengapa pembawa damai disebut sebagai anak-anak Allah? Saudaraku, di sini kita melihat beberapa pelajaran teologis yang penting. Yang pertama yaitu manusia dicipta itu menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya seseorang yang dilahirbarukan menjadi anak-anak Allah, dia akan menyatakan siapa Allah. Dia akan menyatakan Allah seperti apa yang dia percaya dan imani. Kalau Allah itu adalah Allah sang damai, maka hidupnya bukan hanya dipenuhi oleh damai, tapi penuh yang melimpah ruah, membagikan damai secara aktif kepada orang-orang di sekitar. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah ini bengkok. Tidak lagi mencerminkan Allah damai sejahtera, Allah yang sejati, tetapi Allah buatan manusia sendiri yang maunya dilayani, yang maunya dimengerti tanpa mau mengerti, yang maunya dipuaskan egonya tanpa memikirkan kebutuhan orang lain, mencari keuntungan sendiri, gengsi, tidak lagi suka menjadi pengampun dan penyayang.
Ini ilah yang mana? Yang jelas bukan Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih sayang, saudaraku. Allah yang pendamai, Allah yang tidak membiarkan kesalahan itu memerintah hidup kita, tetapi terus berusaha untuk memulihkan relasi yang rusak. Berusaha menegur, mengajar dengan kasih. Nah, saudaraku, relasi dengan diri rusak, relasi dengan sesama rusak, dan yang paling penting relasi dengan Allah itu menjadi rusak ketika saudara dan saya memberikan tempat, ruang untuk dosa itu bercokol. John Owen berkata dalam salah satu bukunya, The Death of Deaths, kalau tidak salah, dia berkata begini, jikalau kamu tidak membunuh dosa, dosa akan membunuhmu. Jikalau kamu tidak membunuh dosa, dosa akan membunuhmu. Dan itulah yang terjadi dalam diri orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudaraku, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kita diperdamaikan dengan Allah, kita terkonek lagi dengan sumber yang baik itu, sumber damai itu, terkoneksi. Sehingga akhirnya kita diperbarui, kita diperdamaikan kembali dengan Allah, dan kita bisa memancarkan kedamaian Allah lewat hidup kita. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah karena saudara dan saya sudah diperdamaikan dengannya. Sebagai anak-anak dari Allah damai sejahtera. Sehingga saudaraku, kita ini tidak hanya pasif menerima damai Allah, tetapi juga aktif memberi damai tersebut, mengaplikasikan damai dari Allah kepada diri kita dan damai kepada sesama. Bukan berhenti menjadi penikmat damai, tetapi menjadi pembagi damai. Bukan menjadi konsumen, tetapi menjadi agen perdamaian. Itu yang diceritakan Paulus dalam 2 Korintus 5. Saudaraku. Kita ini adalah utusan-utusan Allah untuk pekerjaan pendamaian. Membawa orang berdamai dengan Allah, menyatakan berita baik kepada mereka bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Mau enggak engkau bertobat, meninggalkan dosa, mengikut Allah, engkau berdamai dengan Allah, hidupmu akan dipenuhi oleh damainya. Tidak berhenti menjadi kolektor-kolektor berkat, tetapi menjadi distributor berkat. Ini adalah orang yang beres dengan dirinya. Tidak menjadi perusak persatuan dan persekutuan, tetapi dimanapun Anda berada, Anda secara aktif selalu mengusahakan pihak yang berselisih, yang sedang dingin-dinginan, itu mendekat, menyatu, diikat oleh damai sejahtera dari Allah yang Allah limpahkan kepada gereja. Sehingga saudaraku, Karl Barth, seorang teolog besar di abad modern, pernah mengatakan satu hal yang menurut saya sangat penting. Tidak semua teologinya saya sepakat, tetapi perkataan ini penting sekali dan saya sepenuhnya sepakat. Dia berkata begini, jikalau ada orang yang menerima perpisahan, menerima perceraian, atau menerima perseteruan, perpecahan. Jikalau seseorang menerima perpecahan atau bahkan enjoy dengan perpecahan itu, wah, lu baiknya pergi aja, lu jangan di sinilah kalau lu nggak bisa pelayanan bersama dengan kami. Memecahkan, memisahkan. Kalau ada orang seperti itu, mungkin dia adalah seorang pengikut yang loyal dari gereja tertentu atau denominasi tertentu. Mungkin dia adalah seorang Roma Katolik, kata Calvert. Mungkin dia adalah seorang Roma Katolik, seorang Reform, seorang Baptis, seorang Metodis yang setia dengan denominasinya. Tetapi, kata Calvert, jangan berimajinasi. Dia adalah murid Kristus yang baik. Benar sekali, saudaraku. Benar sekali. Karena barang siapa
berani menyebut diri anak-anak Allah, maka tidak bisa tidak, dia haruslah, bukan harus, hanya dia yang berpotensi. Bukan hanya dia yang berpotensi, dia akan digerakkan oleh Allah, dipanggil, diperintah olehnya untuk membawa damai. Problemnya adalah kita ini masih suka melayani dosa kita. Itulah sebabnya saudara dan saya masih belum menjadi orang yang aktif membawa damai. Setuju? Di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kerja kita, di gereja kita belum memancarkan damai itu. Saudara, ada sebuah cerita ya. Saya tidak tahu benar atau tidak, tetapi cerita ini saya pernah dengar. Ada seorang wanita itu yang kaya sekali di dalam satu lingkungan itu. Waktu itu masih zaman dahulu kala ya, abad-abad lampau, listrik itu baru saja ditemukan. Ya, belum lama sejak listrik itu ditemukan. Nah, kemudian tetapi dia ini kaya namun miskin. Bukan miskin ya, pelit maksud saya. Kaya tapi pelit. Nah, suatu saat saudaraku, ketika mulai ada pemasangan jaringan listrik di daerahnya, dia segera mendaftar, dia ingin memiliki listrik ya. Tetapi aneh sekali, setelah 1 bulan jaringan listrik itu terpasang di rumahnya, apa yang dilakukan saudaraku? Apa yang terjadi? Tukang listrik ini ngecek, loh kok sudah 1 bulan terpasang, meterannya itu bisa dikatakan hampir tidak jalan. Jalan tapi sedikit sekali. Kemudian dia bertanya, loh kenapa? Apakah ada yang rusak? Apakah ada yang tidak berfungsi dengan jaringan listrik, lampu, konslet atau apa? Kok meterannya ini kecil sekali? Maka wanita yang kaya ini berkata, nggak ada masalah dengan listrik. Saya coba berkali-kali juga nyala kok. Cuman saya memang tidak memakainya sebanyak itu. Loh maksudmu ini sedikit sekali loh, 1 bulan ini cuma segini. Ya saya hanya menyalakan listrik supaya saya tahu di tengah kegelapan di mana saya meletakkan lilin dan koreknya. Lilin dan koreknya. Setelah saya menyalakan lilin, lampunya saya matikan lagi. Saya sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Sekalipun sudah ada jaringan listrik di dalamnya. Nah, saudaraku, ini mirip dengan saudara dan saya. Kita sudah terkonek dengan Tuhan, tetapi kita tidak membiarkan Dia bekerja, memenuhi kita. Kita tidak membiarkan Dia berada, berkuasa, memerintah rumah tangga kita, percakapan kita suami dengan istri, percakapan kita dengan anak-anak kita. Kita tidak membiarkan Allah memerintah di ruang-ruang rapat kita. Tuhan tidak memerintah di grup-grup WA. Tidak heran, satu dengan yang lain diam-diaman. Saya takut kalau saya ngomong nanti tersinggung. Ini berarti relasi tidak baik. Mungkin tidak ada pertengkaran besar, tetapi damai juga tidak ada di sana. Jadi saudaraku, seperti apa orang yang membawa damai itu? Hidupnya itu seperti apa sih? Thomas Watson, seorang Puritan di abad 17, mengatakan bahwa seorang pembawa damai sejati itu adalah orang yang son of peace. Dia adalah anak perdamaian. Dia adalah orang yang dilahirkan oleh Allah secara rohani di dalam damai. Dia orang yang suka damai. Kalau dia tidak mendapatkan, tidak melihat damai dimanapun dia berada, dia tidak tenang. Dia akan berdoa, minta kepada Tuhan cara supaya dia bisa berpartisipasi untuk menghadirkan damai di dalam lingkungannya. Kata Thomas Watson. Dia adalah keeper of peace. Dia adalah orang yang menjaga perdamaian. Kalau sudah baik kita jaga. Kita jaga. Ya, supaya satu dengan yang lain itu baik. Nah kalau sudah mulai ada yang tersinggung dan seterusnya. Nah kita harus tangani. Jangan biarkan berlarut-larut berbulan-bulan. Karena apa? Dosa. Atau kerusakan relasi. Yang dibiarkan berbulan-bulan tidak menjadi lebih baik. Justru akan menjadi lebih buruk. Sama seperti jamur menjadi semakin banyak. Sama seperti kebusukan semakin meluas.
Membuat kita semakin curiga satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Tuhan berkata apa? Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Mengapa? Karena Tuhan tahu. Itu akan merusak relasi. Betulinya setengah mati. Satu kali waktu saya masih mahasiswa di kampus. 2 orang terlibat dalam perselisihan. Saya saat itu menjabat sebagai wakil senat. Wakil ketua senat. Dan saya mengamati dengan mata kepala saya sendiri ketika 2 orang ini tidak membuka jalur komunikasi, mereka menggunakan jalur komunikasi yang, formal. Si A mengadukan si B kepada dosen lewat surat kaleng. Itu saja sudah menunjukkan tidak benar. Masa sih sama anak-anak Allah nggak bisa ngomong 4 mata? Kecuali saudara sudah curiga dia bukan anak Allah. Dia adalah anak setan. Sehingga saudara tidak bisa ngomong. Nah saudaraku, akhirnya peristiwa itu bereskalasi. Naik. Mulai cari siapa yang menulis surat kaleng ini. Ya. Dia cukup pintar, tidak menggunakan ballpoint. Karena dari tulisannya akan terlihat itu siapa. Dia menggunakan printer. Nah kemudian mulai diselidiki ketahuan, saudaraku. Tetapi bukan masalah ketahuannya, kami sebagai senat harus menjadi pembawa damai. Ngobrol dengan satu, ngobrol dengan yang lain. Mengapa begini, mengapa begitu. Waduh, setengah mati beresinnya. Ngerusaknya gampang. Tetapi itulah yang Allah mau untuk saudara dan saya kerjakan. Karena hanya dengan demikian, saudara bukan menjadi anak-anak dunia. Hanya dengan demikian, saudara menjadi anak-anak Allah. Membawa damai itu tidak gampang, susah. Membawa damai tidak berarti saudara tidak mengalami pertentangan. Apalagi kalau saudara tidak berkompromi terhadap dosa, saudara akan dibenci oleh orang-orang yang membenci damai. Saudara akan dibenci oleh musuh-musuh Allah. Kristus berkata, kalau dunia membenci kamu, jangan heran dan jangan kaget, karena dunia sudah membenci aku lebih dulu. Oke. Tidak mudah menjadi orang seperti itu. Tetapi mulai dari mana? Kalau saudara dan saya mau membawa damai. Saudara, mari, saudaraku, pertama-tama kita berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Mendekat kepada Allah. Dekat dengan api, saudara menjadi panas. Dekat dengan es, saudara menjadi dingin. Kalau saudara tahu semakin menjauh dari Allah itu bukan hal yang baik, membuat keluarga Anda berantakan, membuat perdamaian semu di lingkungan Anda berada. Saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan, berdamai dengan Allah, minta ampun kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan janji bahwa Dia akan mengampuni orang yang mengaku dan bertobat. Berdamai dengan diri sendiri. Jadilah orang yang beres dengan diri kita. Siap membuka lembaran-lembaran baru di mana Allah sekarang memerintah lebih lugas. Bukan membiarkan insting, kemauan, emosi yang berdosa kita mengambil alih hidup kita. Dan akhirnya hidup kita menjadi rusak. Semakin lama semakin jauh satu dengan yang lain. Betapa banyak, saudaraku, rumah tangga yang hancur karena unspoken love. Unspoken love. Kasih yang tidak dikatakan. Betapa banyak anak-anak saat ini mengalami stres karena studi online, sekolah online. Tetapi orang tuanya juga stres, sama-sama stres. Sama-sama jaga image, sama-sama jaim. Jadi gak ada yang ngomong satu dengan yang lain selain komunikasi dengan gadgetnya. Saya kadang-kadang heran. Anak saya kok ngomong sama saya lewat medsos. Waduh, ada yang sesuatu yang keliru ini. Kalau ngirim data sih no problem ya. Link survei orang tua yang harus diisi. Tapi kalau itu terjadi, saya tidak membiarkan itu terjadi. Berarti ini ada sesuatu, saya harus mulai mendekat dengan dia. Saudara, berdamai dengan diri sendiri
Kemudian berdamai dengan keluarga Anda. Mulailah, saudaraku. Coba pikirkan. Kalau Anda pulang rumah hari ini, siapa orang pertama yang saudara akan membawa damai kepadanya? Mempersatukannya mungkin dengan diri Anda. Lebih baik lagi, mungkin nggak sempurna, tetapi lebih baik. Dengan cara apa? Melayani, mengasihi. Rangkul dia, genggam tangannya, ajak dia makan makanan enak sesekali. Ambilin dia minum, cucikan baju, sapu dan ngepel. Waduh, tugas saya banyak banget setelah pulang ini, saudara. Lakukan. Dan Anda menjadi pembawa damai. Dan orang tahu Allah hadir di sini. Kepada masyarakat kita, tetangga-tetangga kita, jangan biarkan tembok-tembok itu menghalangi kasih Allah nyampai kepada mereka. Kirimlah GoFood, GrabFood, whatever. Tidak membuat Anda menjadi miskin, tetapi membuat orang yang Anda beri mengalami damai. Sederhana. Saudara tidak akan miskin dengan berbuat baik. Allah malah limpahkan berkatnya kalau Anda berbuat baik. Karena Allah tahu engkau adalah steward yang baik. Engkau adalah penata layan yang setia. Tuhan akan berikan. Saudaraku, Joanna Thomas, saya pernah ceritakan di beberapa khotbah yang lain. Joanna Thomas, waktu itu tahun 2013. Dia mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau telah merekonsiliasi aku. Engkau telah mendamaikan aku. Dan kami mengalami perdamaian itu di lingkungan ini. Aku ingin membagikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan damai. Maka pergilah dia ke Pollsmoor Prison di South Africa. Satu tempat yang paling gelap. Moralitas paling jeblok itu ada di sana, yaitu penjara. Tempat para gangster itu ada di sana, ditahan di sana. Nah, saudaraku, dalam salah satu interview dengan Philip Yancey mengatakan bahwa sebelum Joanna Thomas ada di sana melakukan workshop untuk rekonsiliasi, terjadi selama 1 tahun itu 279 tindakan kekerasan di dalam penjara. Tetapi setelah Joanna Thomas ini melayani di sana, pergi ke tempat yang paling gelap di kota itu, 1 tahun, maka tindakan kekerasan itu drop dari 279 menjadi berapa? Menjadi cuma 2. Maka Philip Yancey ini bertanya, apa yang kamu lakukan di sana? It's so amazing. Apa yang kau lakukan di sana? Maka Joanna Thomas berkata, Tuhan adalah Allah yang damai. Dia merekonsiliasi pihak yang berseteru, mendamaikan dengan dirinya. No. Apa exactly yang kau lakukan di sana? Ya, saudaraku, Joanna Thomas membuat kelompok-kelompok pelatihan, kelompok-kelompok kecil, di mana seseorang itu diajak untuk mengenal masa lalunya, berdamai dengan dirinya, dan kemudian mengenal Tuhan dan seterusnya, saudaraku. Apakah ada resep khusus? Kan banyak orang melayani seolah-olah itu sama ya, di tempat yang lain. Tetapi hasilnya tidak seperti di situ. Apakah ada resep khusus? Kata Philip Yancey mengejar Joanna Thomas. Joanna Thomas mengatakan begini, well, Philip, you know that God exists everywhere. Kamu tahu bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah selalu hadir di mana-mana. We just need to make him visible. Kita hanya perlu untuk membuatnya terlihat. Lewat siapa? Lewat para pembawa damai. Saudara ingin rumah tangga Anda menjadi lebih baik. Saudara ingin gereja Anda menjadi semakin dipakai Tuhan, menjadi saksi. Saudara tidak bisa diam-diaman. Saudara tidak bisa simpan kartu truf kelemahan orang lain. Jadilah pembawa damai. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi pembawa damai tidak selalu menghilangkan konflik. Tetapi saudara akan selalu menghadirkan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda tanyakan kepada diri Anda dan saya hari ini ketika kita menghadap Tuhan secara pribadi.
Anak siapakah Anda dan saya? Apakah kita anak-anak Allah atau kita anak-anak dunia? Apakah kita anak-anak terang atau kita anak-anak kegelapan? Apakah kita anak-anak sang damai atau kita anak-anak sang pembenci damai? Jika saudara dan saya adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah damai sejahtera itu, firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya menjadi orang yang membawa damai. Orang yang peaceable, peace loving. Orang yang mudah didekati orang lain. Orang yang dipercaya, orang yang penuh kasih, orang yang melayani. Orang yang positif, orang yang tidak judgmental. Orang yang tidak suka kritik di belakang orang lain. Bukan orang yang mempunyai jiwa yang pahit, tetapi menjadi orang yang ringan tangan. Selalu mau melayani seperti Kristus. Dia didekati oleh orang Farisi sekalipun. Anak-anak kecil tidak menjauh darinya karena mereka bisa merasakan damai. Apakah saat ini Anda dan saya dijauhi orang-orang sekitar Anda? Jangan-jangan mungkin karena damai belum terpancar dengan leluasa. Mungkin kita sudah mempunyai jaringan koneksi itu dengan Allah, tetapi kita pelit untuk menggunakannya sehingga hidup kita tidak bersinar. Mari, saudaraku, selesai saudara mendengarkan firman Tuhan berkata, let's make him visible. Mari perlihatkan Allah sang damai dimanapun saudara dan saya berada. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, orang-orang berdosa. Sekalipun secara akal pikiran kami menyadari bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kami, tetapi terkungkung oleh perasaan dan struktur jiwa kami yang berdosa, kami masih menyimpan dosa-dosa itu. Bahkan Tuhan, kami harus mengakui kami masih menyukai merendahkan orang lain, ketus menilai orang lain tanpa empati, tidak peduli akan kebutuhan orang lain, selalu ingin dilayani ketimbang melayani, meninggikan diri dan merendahkan rekan. Tuhan, pimpin kami menjadi para pembawa damai mulai hari ini, mulai dari kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami belum menjadi pembawa damai yang efektif. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau pengalaman rohani berdamai dengan Allah, menerima damai Kristus yang Kau tinggalkan bagi kami, boleh mengalir kepada orang-orang sekitar kami. Tolong kami Tuhan, ubahlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Raja Damai, kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.